Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita hari ini kita bersama-sama mempelajari lagi tentang bab 7 tentang garis dan sudut. Pertemuan 4. Pertama-tama adalah hubungan antara sudut A, dua sudut saling berpelurus atau disebut bersuplemen. Perhatikan gambar dua buah sudut di atas. Yang pertama itu ada sudut O yang memiliki kaki sudut adalah OC dan OA, itu dikatakan kaki sudut. Nah, titik sudut itu pertemuan dari dua kaki sudut, yaitu membentuk sudut 110 derajat. Perhatikan gambar dua buah sudut di atas. Di situ ada sudut AOB. AOB memiliki besar sudut sama dengan 70 derajat. Ya. Selanjutnya, jika sudut AOC dan AOB didekatkan sehingga OA dari masing-masing sudut berimpit, maka akan terbentuk sudut pelurus, yaitu sudut BOC, ya, sudut BOC. Nah, itu dikatakan berimpit, ya. Maka disebut di situ ada dua sudut yang berimpit atau bersebelahan yang dibatasi oleh sudut garis OA, yaitu sudut COA sama dengan 110 dan sudut AOB itu 70. Nah, jumlah kedua sudut itu sama saja dikatakan sebagai sudut lurus. Ya. Dengan demikian dapat dikatakan sudut AOC dan sudut AOB saling berpelurus. Jumlah sudut AOC dan sudut AOB adalah sudut AOC ditambah sudut AOB sama dengan 110 ditambah dengan 70, maka menghasilkan 180 derajat. Ya. Dua sudut dikatakan saling berpelurus atau bersuplemen jika kedua sudut tersebut berjumlah sama dengan 180 derajat. Jadi kedua itu menghasilkan 180 derajat. Ya. Baik, untuk contoh soal yang pertama, perhatikan gambar. Di situ ada sudut, ya. Sudut 135 dan tanda di sebelahnya ada tanda alfa atau tanda A, ya. Tentukanlah besar sudut A pada gambar di samping, ya. Pada gambar di samping. Nah, penyelesaian dari soal tersebut sebagai berikut. Berdasarkan gambar sudut A merupakan pasangan sudut pelurus dengan sudut 135 derajat. Maka nilai sudut A dapat diperoleh dengan cara berikut. 135 derajat ditambah sudut A sama dengan 180 derajat. Maka sudut A 180 derajat dikurang, ya, dikurang dengan 135 derajat. Maka menghasilkan sama dengan 45 derajat. Jadi besar sudut A adalah 45 derajat. Nah, saya jelaskan kembali. Nah, di situ ada berbentuk angka, sudutnya berbentuk angka. Maka sudut yang dibagi tadi adalah sudutnya sebesarnya 180 derajat. Maka dikurangi dengan angka sudut yang sudah ada. Ya, menghasilkan sudut di sebelahnya. Di sudut sebelahnya itu ada, kalau kita lanjutkan, kita jumlahkan, itu namanya sudut pelurus. Ya. Berikutnya contoh yang kedua. Nah, contoh kedua ini tentukan besar pelurus sudut KLN. Nah, sudut pelurus KLN. Perhatikan, sudut KLN itu membentuk, ya, besarannya 3x ditambah 15. Sedangkan sudut MLN di situ
tertulis 2x plus 10. 2x plus 10. Maka kedua sudut itu merupakan sudut pelurus. Ya, dikatakan sudut pelurus KLN. Untuk penyelesaiannya sebagai berikut. Sebelum menentukan besar pelurus sudut KLN, tentukan terlebih dahulu nilai X. Ya, nilai X-nya kita cari dulu. Nilai X-nya kita cari. Nah, kedua sudut tersebut yaitu sudut KLN ditambah dengan sudut MLN menghasilkan jumlah keduanya itu mencapai 180 derajat. Keduanya itu. Sekarang kita cari untuk mencari nilai X-nya. Nah, kedua sudut itu dijumlahkan yaitu 3x ditambah 15 derajat ditambah 2x ditambah 2x ditambah 10 derajat sama dengan menghasilkan 180 derajat. Nah, bentuk persamaannya sekarang 3x ditambah 2x ditambah 15 ditambah 10. Ya, jadi suku yang memiliki variabel itu dikelompokkan, ya. Suku yang bentuknya konstan itu dikelompokkan. Ya, 3x ditambah 2x, 15 ditambah 10 sama dengan 180 derajat. Nah, selanjutnya suku yang sama itu dijumlahkan. 3x ditambah 2x menghasilkan 5x. 15 ditambah 10 sama dengan 25. Maka persamaannya itu adalah 5x ditambah 25 sama dengan 180 derajat. Terus 5x di luas kiri tetap. Nah, menghasilkan nanti 180 menghasilkan 155. Maka untuk kelanjutannya adalah X sama dengan 155 dibagi 5 sama dengan 31 derajat. Maka X menghasilkan 31 derajat. Berikutnya pelurus. Nah, pelurus sudut KLN sama dengan sudut MLN. Yaitu sudut MLN sama dengan 2 dikali 31 ditambah 10. Ya, itu sudutnya. Karena X-nya tadi sama dengan 31. Maka 31 dikalikan 2 ditambah 10. 2 dikali 31 menghasilkan 62 ditambah 10 menghasilkan sama dengan 72 derajat. 72 derajat. Jadi besar pelurus sudut KLN adalah 72 derajat. Ya. Hubungan antar sudut. Ya, ini hubungan antar sudut. Ya, jadi ada dua sudut ini. Ya. Selanjutnya dua sudut saling berpenyiku. Nah, apa itu berpenyiku? Ya, maka besarannya itu adalah siku 90 derajat kalau kita menghasilkan angka atau berkomplemen, ya, berkomplemen. Saya ulangi, dua sudut saling berpenyiku atau kita sebut berkomplemen, ya, berkomplemen. Perhatikan gambar sudut di samping. Ya. Berikutnya, perhatikan sudut PQR merupakan sudut siku-siku. Saya ulangi. Sudut PQR itu merupakan sudut siku-siku. Sehingga sudut PQR sama dengan 90 derajat. Jadi sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Perhatikan gambar. Di situ ada gambar. Ya. Sudut PQR itu ada lambang sudutnya itu adalah siku-siku. Itu menandakan besarannya 90 derajat. Jika pada sudut PQR ditarik garis lurus dari titik sudut Q, maka akan terbentuk dua buah sudut baru, yaitu sudut PQS, ya,
Saya ulangi, jika pada sudut PQR ditarik garis lurus dari titik sudut Q, maka akan terbentuk dua buah sudut baru, yaitu sudut PQS dan sudut RQS. Nah, itu ada dua sudutnya ya, terbagi menjadi dua tadi. Ya. Perhatikan berikutnya, sudut-sudut yang terbaru atau sudut-sudut yang baru terbentuk yaitu ada dua sudut. Sudut PQS dengan sudut PQS merupakan pasangan sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen. Ya, berpasangan artinya begitu. Nah, berikutnya ini ada bentuk persamaannya. Jadi di kedua sudut tadi, ya. Sudut PQS ditambah sudut RQS sama dengan 90 derajat. Jadi kedua sudut itu yang dilambangkan pada gambar itu adalah Y derajat dan X derajat. Itu keduanya itu besarannya adalah 90 derajat. Mohon maaf, 90 derajat. Maka sudut X derajat ditambah Y derajat menghasilkan 90 derajat. Di mana X derajat sama dengan 90 derajat dikurang Y derajat dan Y derajat sama dengan 90 derajat dikurang X derajat. Ya. Perhatikan berikutnya penjelasannya. Dua sudut dikatakan saling berpenyiku atau berkomplemen jika jumlah besar kedua sudut tersebut adalah 90 derajat. Jadi besarannya itu kalau kita tentang sudut berpenyiku itu tidak lebih dari 90, besarannya terbesar adalah 90 derajat. Kecuali kalau sudut berpelurus tadi. Kalau sudut berpelurus tadi besarannya adalah keseluruhannya itu sama dengan 180 derajat. Jadi Anda bisa membedakan mana sudut pelurus, mana sudut berpenyiku, ya. Tuh. Baik. Untuk contoh yang ketiga, perhatikan contoh yang ketiga ini berbeda pada contoh yang tadi. Perhatikan gambar, ya. Ada gambar di sana. Sudutnya itu ada sudut berpenyiku, ya. Perhatikan. Ada 4x derajat dan x derajat di situ. Ada perbedaan. Perhatikan gambar di samping. Kemudian tentukanlah A nilai x derajat, B besar sudut penyiku dari sudut x derajat, yang C besar sudut pelurus dari sudut x. Ya, perhatikan tiga pertanyaan itu. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, untuk menentukan nilai x derajat tadi, ya, menentukan nilai x derajat, maka 4x derajat ditambah dengan x derajat menghasilkan 90 derajat atau besaran kedua sudut itu sama dengan 90 derajat. Nah, untuk penyelesaian berikutnya, ya, 5x derajat sama dengan 90 derajat. Maka X sama dengan 18 derajat besar X-nya. Jadi 90 itu dibagi oleh 5. Maka menghasilkan X-nya, X derajatnya sama dengan 18 derajat. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua. Besar sudut penyiku dari sudut X derajat sama dengan 90 derajat dikurangi nilai X tadi adalah 18 derajat. Maka menghasilkan 72 derajat. Nah, jadi dari besar sudut penyiku tadi dikurangi sudut yang ada tadi, yang sudah dicari tadi nilai X derajatnya, maka 90 dikurangi 18 derajat menghasilkan 72 derajat. Ya. Untuk pertanyaan yang C, besar sudut pelurus dari sudut X. Nah, ini pelurus sekarang, perhatikan pelurus. Besar sudut pelurus dari sudut X derajat sama dengan 180 derajat dikurangi nilai X tadi. Sama dengan 18, dikurangi 18 derajat.
maka untuk nilai X-nya itu menghasilkan 180 derajat dikurang 18 derajat menghasilkan 162 derajat. Nah, beda ya. Penyiku dengan pelurus. Kalau penyiku yang dikurangi adalah 90 derajat dikurangi sudut yang tadi, yang dicari tadi adalah 18 derajat. Kalau pelurus, maka besaran yang harus dikurangi adalah dari 180 dikurangi 18 derajat menghasilkan 162 derajat. Nah, perbedaan itulah yang perlu kamu perhatikan, ya, penyiku dan pelurus, ya. Untuk berikutnya hubungan antar sudut. Nah, hubungan antar sudut, perhatikan lagi. Dua sudut saling bertolak belakang. Nah, apa itu bertolak belakang? Nah, perhatikan nanti penjelasan Bapak berikutnya. Perhatikan dua ruas garis ya, dua ruas garis AB dan ruas garis CD yang saling berpotongan di titik O sebagai berikut. Perhatikan gambar ya. Garis AB ya berpotongan dengan garis CD ya, saling berpotongan di titik O. Ya, di titik O. Nah, perhatikan di sana. Ada garis yang saling berpotongan. Garis AB dan garis CD. Ya, berpotongan di titik O. Perhatikan itu gambarnya. Penjelasan berikutnya. Sudut AOC dan sudut BOD disebut dengan sudut yang saling bertolak belakang. Begitu juga dengan sudut AOC. BOC ya. Saya ulangi, BOC dan sudut AOD yang saling bertolak belakang. Bagaimana dengan besar sudut dari pasangan sudut yang saling berpotongan, yang saling bertolak belakang? Perhatikan, saya ulangi. Bagaimana dengan besar sudut dari pasangan sudut yang saling bertolak belakang? Perhatikan ilustrasi berikut. Nah, sudut AOC ditambah sudut BOC itu menghasilkan 180 derajat, besarannya 180 derajat atau disebut sudut pelurus. Ya, saya ulangi. Sudut AOC plus sudut BOC sama dengan 180 derajat atau sudut berpelurus. Berikutnya sudut BOC sama dengan 180 derajat dikurang sudut AOC. Sudut AOC ya. AOC. Maka dan berikutnya lagi ada sudut AOD plus sudut AOC sama dengan 180 derajat atau sudut berpelurus ya. Maka sudut AOD sama dengan sudut 180 derajat dikurang sudut AOC ya, dikurang sudut AOC. Nah, berdasarkan persamaan 1 dan 2 yang di atas tadi, ada persamaan 1 dan persamaan 2 yang setelah saya bacakan tadi. Nah, berdasarkan persamaan 1 dan persamaan 2 dapat diperoleh kesimpulan bahwa sudut BOC sama dengan sudut AOD sama dengan 180 derajat dikurang sudut AOC. Ya, sudut AOC. Nah, berikutnya saya jelaskan lagi. Jika dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling yang saling membelakangi, ya, yang saling membelakangi titik potongnya disebut dua sudut yang bertolak belakang. Ya, yang saling bertolak belakang. Dua sudut yang bertolak belakang adalah sama besar. Jadi sudut yang bertolak belakang itu besarnya sama, ya. Arahnya ada yang ke kanan, ada arahnya yang ke kiri, atau kita katakan lain, ada arahnya yang ke atas, ada yang arahnya ke bawah. Itu diartikan sudut yang bertolak belakang.
besarnya adalah sama. Ya. Untuk contoh yang keempat, perhatikan. Di situ ada garis ya yang bentuk sudut lagi, garis PQ, garis PR ya, garis RP berpotongan dengan garis SQ ya. Titik potongnya adalah di O, titik O ya. Nah, sekarang diketahui sudut SOP sama dengan sudut SOP. Perhatikan pada gambar, sudut SOP sama dengan 45 derajat. Tentukan sudut yang A, sudut ROQ, yang B, sudut SOR, yang C, sudut POQ. Ya, sudut POQ. Perhatikan gambar di situ. Ya. Untuk penyelesaian yang pertanyaan yang A, perhatikan. Sudut ROQ merupakan sudut yang bertolak belakang dengan sudut SOP. Sehingga sudut ROQ sama dengan 45 derajat. Ya, 45 derajat. Itu pertanyaan yang A tadi. Ya, jawaban yang A. Sekarang ya jawaban yang B. Perhatikan. Ada dua sudut di situ. Sudut SOR ditambah dengan sudut SOP itu menghasilkan 180 derajat. Kedua sudut itu besarannya 180 derajat. Ya. Selanjutnya urutannya SOR, sudut SOR sama dengan 45 derajat. Sama dengan saya ulangi. Sudut SOR ditambah 45 derajat sama dengan 180 derajat. Maka sudut SOR dapat menghasilkan yaitu 180 derajat dikurang 45 derajat. Ya, maka sudut SOR-nya itu adalah 135 derajat. Ya. Untuk jawaban yang C tadi, sudut POQ merupakan sudut yang bertolak belakang dengan sudut SOR, sehingga sudut POQ itu sama dengan 135 derajat. Ya, saya ulangi jawaban yang C. Sudut POQ merupakan sudut yang bertolak belakang dengan sudut SOR sehingga sudut POQ menghasilkan atau sama dengan 135 derajat. Ya. Ya. Cukup sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Ya, yang kurang begitu dipahami dipersilakan untuk bertanya. Penjelasan saya cukup sekian dan terima kasih. Silakan jika ada pertanyaan, bertanya di grup, bertanya di kolom chat ya. Untuk materi nanti akan saya share seperti biasa, nanti siang setelah zuhur biasanya akan saya share di Google Classroom. Kemudian saya juga ingin mengingatkan untuk tugas yang belum mengumpulkan, jangan lupa untuk mengumpulkan tugas yang kelas 7A sampai 7F. Silakan mengumpulkan di Google Classroom seperti biasa. Kemudian untuk kelas 7G sampai 7K silakan dikumpulkan langsung ke WA Pak Zulpan ya. Nomor WA sudah saya share di slide terakhir materi ya. Dan juga untuk tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru yang lain juga saya ingatkan, jangan lupa dikerjakan. Ingat, sebentar lagi kalian akan PTS, dan kalian tahu sendiri di semester kemarin bahwa nilai PTS itu adalah nilai murni yang kalian peroleh selama setengah semester atau 3 bulan. Jadi kalau misalnya kalian tidak mengumpulkan tugas, kalian tidak mengikuti ulangan harian, dan lain sebagainya,
Ya mohon maaf Bapak Ibu Guru akan memberikan nilai apa adanya. Kalau memang kosong maka raport kalian akan kosong. Seperti itu. Saya rasa tidak ada pertanyaan. Oke Pak, silakan ditutup. Ya, untuk penjelasan hari ini cukup sekian dan terima kasih. Semoga kalian jangan lupa belajar dan belajar. Berdoa semoga kita mendapatkan kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri penjelasan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.